Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, namo budaya, salam kebajikan, salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10. Kami dari Provinsi NTT Kabupaten Alor Kalabahi dengan saya Apolorinda Kaisan dari SMA Negeri 1 Kalabahi. Dan saya Naomi Bekalani dari UPTD SD Negeri Muria. Dan saya sendiri Angela Maro dari SMA Negeri 1 Kalabahi. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Ella, apa kabar hari ini? Selamat siang Ibu, puji Tuhan kabar baik Bu, saya sehat. Baik Ibu Ella, sebelum kita memulai proses coaching hari ini, di sini saya sebagai pengamat atau observer yang akan melihat, mengikuti proses percakapannya. Ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi yang akan saya lakukan supaya Ibu Ella juga tahu. Iya Bu. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, kemudian ada mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya. Tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Saya berharap nanti dalam proses percakapan ketika melakukan sebuah coaching itu Ibu jangan lupa juga untuk menerapkan alur tirta. Baik. Yang antara lain tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, tanggung jawab. Itulah beberapa rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana Ibu? Bisa dipahami? Bisa Bu. Baik. Oke. Selanjutnya sebelum memulai coaching, ada beberapa hal yang harus saya tanyakan, beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Iya. Pertanyaan yang pertama adalah Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang bagian mana? Oke, baik Bu. Terima kasih Ibu sudah mau menjadi seorang pengamat untuk proses coaching saya nantinya. Untuk pertanyaan ini, kompetensi yang saya ingin untuk Ibu bantu adalah bagaimana nanti saya dapat melaksanakan proses coaching ini tentunya dengan prinsip yang tadi sudah Ibu utarakan, lalu dengan kompetensinya seperti apa, lalu dengan alurnya Ibu. Tentu dengan alur tirta Bu. Oke. Kemudian yang berikut lagi, bagian mana yang nantinya Ibu ingin untuk saya amati? Baik Ibu, tentunya untuk semua proses saya ingin Ibu amati Bu. Mulai dari saat ini, terima kasih Ibu sudah mau membantu saya untuk mau supervisi, terus nantinya ketika ada di dalam proses coaching Ibu, saya juga mau Ibu terlibat dan Ibu menilai, dan kemudian hasil penilaian itu yang akan menjadi bahan evaluasi saya untuk perbaikan ke depan. Dan seperti itu. Berarti saya harus hadir penuh dong ya? Bu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti. Baik Ibu. Untuk penilaian saya optimis Bu,
Ya. Nantinya dari proses coaching itu saya akan menggali ide-ide baru, gagasan-gagasan baru dari coach saya, dan kemudian ide dan juga gagasan baru itu akan menjadi suatu hal yang akan dikembangkan untuk kompetensi selanjutnya, Bu. Oke, baik. Kalau begitu yang terakhir nih, Iya, Bu. apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan hari ini? Oke, baik Bu. Harapan saya semoga setelah observasi ini nanti ketika Ibu hadir penuh dan kemudian Ibu menilai, nah dari hasil penilaian itu akan mengevaluasi saya, dan tentunya untuk misalnya ada yang salah atau keliru akan diperbaiki, itu akan menjadi bahan perbaikan Bu untuk nantinya ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, baik Ibu Ella. Berarti Ibu Ella sudah siap untuk menjadi coach Siap, hari Ibu, ini. sangat siap. Iya, dan pasti akan mencari solusi dan menyelesaikannya dengan Tentu, baik. Ibu, ya. Luar biasa hari ini. Terima kasih Ibu Terima Ella. kasih banyak Ibu. Iya. Selamat siang Ibu Omi, apa kabar hari ini? Selamat siang Ibu Ella, puji Tuhan saya sehat Ibu. Terus Ibu Ella apa kabarnya juga? Puji Tuhan, saya juga baik Ibu. Apa Ibu, saya mengganggu waktu Ibu? Sama sekali tidak mengganggu Ibu. Oke, baik, kalau begitu saya datang ke sini Bu, mau mengajak Ibu untuk berkolaborasi bersama. Bisa Bu? Dengan senang hati Ibu. Oke, baik, sangat baik sekali. Jadi begini Bu, kan sekolah kita sudah menerapkan kesepakatan sekolah. Terus kepala sekolah juga sudah mengarahkan kita untuk kita membuat kesepakatan kelas. Ya, apakah Ibu sudah membuat kesepakatan kelas? Saya belum membuat kesepakatan kelas Ibu Ella. Oh, Ibu Omi belum buat ya. Kira-kira kenapa? Mengapa jadi Ibu belum buat kesepakatan kelas? Ya Ibu, ada masalah dan saya belum terlalu memahami alur dari kesepakatan kelas itu. Oke Ibu, jadi Ibu belum terlalu memahami alur dari kesepakatan kelas ya Ibu. Oke, baik. Di sini Ibu, saya akan membantu Ibu untuk bagaimana membuat kesepakatan kelas. Karena kebetulan Bu, saya di kelas saya bersama anak-anak wali saya, kita sudah membuat kesepakatan kelas. Ibu mau kok Ibu? Dengan senang hati Ibu, saya mau. Baik sekali Ibu. Oke, menurut Ibu, kesepakatan kelas itu dibuat oleh siapa? Kalau menurut saya Ibu Ella, kesepakatan kelas itu dibuat oleh murid. Kesepakatan kelas dibuat oleh murid. Iya. Ya. Kenapa jadi harus murid yang membuat kesepakatan kelas? Karena dalam proses pembelajaran di kelas itu, murid itu yang menjalankan. Murid yang menjalankan, begitu ya Ibu. Lalu nanti tugas guru itu hanya sebagai apa Ibu? Kalau murid yang menjalankan, murid yang membuat, tugas guru nantinya sebagai apa? Untuk tugas guru itu ya, guru sebagai fasilitator Ibu. Oke, guru sebagai fasilitator. Berarti nanti murid-murid di Ibu punya kelas itu nanti akan membuat, dan nanti Ibu Omi hanya sebagai fasilitator. Ya Ibu. Ya Ibu. Selanjutnya Bu, ya, kesepakatan kelas itu dibuat pada saat apa Bu? Kesepakatan kelas itu Ibu Ella dibuat pada awal pembelajaran di kelas. Kenapa dibuat pada saat awal pembelajaran? Agar para murid itu dia bisa menerapkan selama proses pembelajaran di kelas. Oke, terus Ibu, itu bisa diterapkan selama proses pembelajaran berlangsung. Kira-kira menurut Ibu, kenapa kesepakatan kelas itu penting? Kesepakatan kelas itu penting agar dapat membentuk karakter siswa di kelas, dan juga dalam proses pembelajaran mereka dapat belajar dengan aman dan nyaman dan baik. Oke, begitu ya Ibu. Untuk membentuk karakter mereka di dalam kelas ya Ibu. Nah, kira-kira setelah diskusi ini apa yang mau Ibu lakukan? Setelah diskusi bersama Ibu Ella, saya akan melakukan kesepakatan kelas bersama murid.
Oke, Ibu akan kembali ke kelas dan melaksanakan dan membuat kesepakatan kelas bersama murid. Nah, setelah kesepakatan kelas itu jadi, Bu, selanjutnya, langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan apa? Langkah selanjutnya yang akan saya lakukan ya, saya bersama murid akan berdiskusi, Ya, kemudian kami membuat kesepakatan kelas. ya. Setelah kesepakatan kelas itu jadi, apa yang akan Ibu buat? Bentuk dari kesepakatan kelas itu akan Ibu jadikan apa? Bentuk kesepakatannya ya berdasarkan diskusi bersama murid, dan hasilnya itu akan dicetak menjadi sebuah poster dan akan ditempel dalam kelas. Oke, itu adalah langkah yang sangat baik dan sangat mulia sekali, Ibu. Nah, selanjutnya Ibu, tujuan utama dari pembentukan kesepakatan kelas itu apa, Bu? Ketika anak-anak sudah melihat kesepakatan kelas itu, apa yang Ibu harapkan dari anak-anak? Baik Ibu Ella, yang saya harapkan dari murid yaitu mereka bisa disiplin dalam hal waktu, kemudian karakter mereka juga dibentuk, dan ada rasa tanggung jawab dalam diri mereka dan juga orang lain. Dan saya juga berharap agar semua kelas dapat membuat dan menerapkan kesepakatan kelas agar tercipta pembelajaran yang aman, nyaman, dan tentunya berpihak. Baik Ibu, itu adalah harapan yang sangat mulia sekali Ibu. Tentu kita semua ingin supaya, saya dan juga Ibu Omi ingin supaya anak-anak kita ini akan menjadi murid yang berkarakter baik ya Ibu ya, dan berbudi pekerti luhur. Itu adalah langkah yang sangat baik sekali Ibu. Mungkin dari sini setelah ini Ibu, tidak hanya Ibu sendiri yang mengetahui akan hal ini, tapi mungkin ada rencana Ibu ke depannya, Ibu mau seperti apa? Rencana ke depan Ibu, saya akan berbagi dengan rekan sejawat agar kita sama-sama bisa membuat kesepakatan kelas di kelas kita masing-masing. Itu adalah, ya Ibu, itu adalah rencana yang sangat bagus sekali. Ya Ibu, baik. Saya sangat mengapresiasi rencana yang sudah Ibu utarakan di sini, dan juga saya harap ketika Ibu kembali ke kelas, kesepakatan kelas Ibu dapat jadi, dan saya menunggu hasil baik dari Ibu. Oke, terima kasih Ibu Ella, sudah membantu saya dalam menyelesaikan. Terima kasih Ibu Omi, selamat, semangat. Halo Ibu Ella. Halo Ibu, selamat siang. Bagaimana perasaannya hari ini setelah melakukan coaching bersama coachingnya? Perasaan saya luar biasa Ibu, dan saya juga bersyukur karena proses coaching ini dapat selesai Ibu. Luar biasa. Baik, untuk lebih memahami tentang coaching, Ya, maka Bu, ada beberapa pertanyaan yang harus Ibu Ella jawab. Yang pertama adalah bagaimana Ibu Ella menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Oke, baik Ibu, penilaian terhadap diri saya sendiri, saya sudah melaksanakan semua proses coaching dari awal hingga akhir Bu. Terus menurut saya juga saya sudah menjalankan sesuai dengan rubrik penilaian yang tadi telah Ibu sampaikan. Iya. Baik. Oke. Kalau begitu selanjutnya kira-kira apa yang membuat Ibu menilai demikian? Iya Bu, terima kasih. Saya menilai demikian karena dari awal ketika saya melaksanakan proses coaching bersama Ibu Omi, pertanyaan-pertanyaan yang saya utarakan itu sudah sesuai Ibu. Terus kompetensi inti pada proses coaching itu sudah saya jalankan Ibu. Terus alurnya, terkhususnya alur Tirta itu sudah saya gunakan Ibu. Mulai dari utarakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, hingga sampai pada tanggung jawab, semua saya sudah jalankan Ibu. Oke, baik. Ibu Ella,
Saya tadi mengamati Ibu Ella. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Sangat boleh Ibu. Iya. Baik. Menurut catatan yang saya catat tadi, Iya, Bu. mengikuti perkembangan selama coaching, Ya. ini ada beberapa hal yang saya temukan. Ya. Ibu sudah berhasil menjadi coach yang baik bagi coachingnya dengan membuat coach bisa menemukan solusi dari masalahnya. Ya, Ibu. Ya, hanya saja mungkin pada pertanyaan berbobot itu yang perlu dipelajari lebih dalam lagi. Baik Ibu. Iya. Kemudian, kira-kira menurut Ibu bagaimana dengan penilaian yang saya berikan ini? Saya merasa bersyukur sekali Bu, karena Ibu sudah mau menjadi pengamat. Ibu sudah mau terlibat secara langsung dalam proses dari awal hingga sampai selesai proses coachingnya. Terus sampai dengan sekarang Ibu juga sudah meluangkan waktu untuk mau membantu saya mengevaluasi diri saya. Oke. Namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat saya mengamati Ibu Ella melakukan itu tadi kalimat berbobot itu menyampaikan kalimat-kalimat pertanyaan yang menggali ide-ide dari coachingnya itu yang sebetulnya harus merujuk pada standar yang seharusnya menjadi pertanyaan yang berbobot. Nah, bagaimana pendapat Ibu terkait hal ini? Ya Ibu, saya juga tadi sempat berpikir, saya juga sempat menilai diri saya bahwa saya masih agak sedikit kurang dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk bagaimana menggali ide-ide baru daripada kunci saya. Oh ya, baik. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu Ella lakukan untuk meningkatkan lagi perform di area pertanyaan berbobot tadi? Ya. Oke, saya akan mengembangkan diri saya Ibu. Saya akan belajar lagi, mungkin berdiskusi dengan rekan sejawat saya yang sudah lebih dahulu Ibu melakukan proses coaching, sehingga dari situ saya dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan saya yang baru untuk bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam proses coaching ini. Ya, kalau bisa itu semua hasil penilaian itu nanti Ibu Ella catat untuk ditindaklanjuti. Ya, baik Ibu. Ya, oke. Menurut Ibu Ella, apa yang didapat dari kegiatan hari ini menjadi seorang coach bagi coachingnya? Ya, yang saya dapat Bu, saya merasa sangat optimis. Terus saya juga merasa sangat senang karena saya bisa menjadi coach bagi teman saya, bagi rekan saya, bagaimana saya membantu ia menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi. Dan saya juga harap ini bisa menjadi bahan evaluasi buat saya untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Oke. Luar biasa Ibu Ella hari ini mendapatkan pengalaman yang luar biasa dan pengalaman ini akan menjadi guru ke depan. Terima kasih Ibu Ella, tetap semangat akan menjadi coaching yang luar biasa. Terima kasih menggali informasi dan menyelesaikan, membuat coach bisa menemukan masalah dan solusinya sendiri. Terima kasih Ibu atas bantuannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Iya Ibu. Iya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Puji Tuhan, sehat, baik. Sangat luar biasa ya Ibu, hari ini kita bersama-sama di tempat ini untuk kita memulai akan proses coachingnya
Dan di sini saya sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coachnya nanti. Iya. Namun sebelumnya Ibu, sebelum memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Iya. terkait rubrik penilaian dalam observasinya Iya. nanti, agar Ibu bisa mengetahui. Baiklah. Nah Ibu, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah, saya harapkan dalam proses percakapannya nanti, Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, Iya. proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti Ya. dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, Iya. dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dan tentunya dengan teknik rasa. Dan juga Ibu, saya berharap nanti dalam proses percakapan, ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur dari Tirta, Iya. Iya. yaitu ada tujuan, Iya. kemudian ada identifikasi masalah, Iya. kemudian ada rencana aksi, dan yang terakhir ada tanggung jawab. Baik. Oke, baik Ibu, itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam pengamatan Ibu. Bagaimana Ibu? Sudah siap? Siap, Ibu. Bisa dipahami Ibu? Bisa paham. Oke, baik. Selanjutnya Ibu, sebelum memulai coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu untuk Ibu menjawab. Bisa Ibu? Bisa. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Kompetensi yang ketiga-tiganya, ya, baik kompetensi tentang kehadiran penuh, kemudian kompetensi mendengarkan aktif, dan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Pertanyaan kedua Ibu, bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Saya berharap Ibu langsung ada di dalam percakapan kami, Ibu terlibat langsung di dalam dalam pembicaraan kami, proses yang kami lakukan dalam coaching kali ini terhadap coaching terkait dengan asesmen, ya, itu bisa diikuti dari awal sampai akhir. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga Ibu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya optimis sekali bahwa proses coaching ini akan berjalan dengan baik dan berdampak positif dalam diri coach saya, kemudian atau rekan-rekan sejawat saya nantinya. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama saat ini? Saya berharap melalui coaching ini, ya, saya bisa memiliki pikiran yang bisa berkembang lebih baik lagi tentang asesmen, dan itu butuh kehadiran Ibu dalam proses coaching nanti. Kemudian dari kehadiran Ibu itu bisa memberikan masukan pada proses ini sehingga dapat meningkatkan kompetensi saya, kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Dengan demikian tujuan pendidikan yaitu meningkatkan atau menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid bisa tercapai. Oke, baik.
tetap semangat Ibu Ya, dalam melakukan coaching, dan biarlah proses coaching hari ini akan Ibu lakukan boleh lancar, boleh berjalan dari awal sampai akhir. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih sama-sama. banyak. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Dan tolong kasih mati. Tidak ada orang yang kasih mati. Selamat siang Ibu Ella. Selamat siang Ibu Kaisan. Apa kabar hari ini? Kabar sangat baik Ibu, puji Tuhan. Ada yang bisa saya bantu? Ya Ibu, kebetulan saat ini Ibu saya sedang diselimuti oleh pikiran yang mungkin menurut saya ini masalah Ibu. Oh ya, ada masalah apa sebenarnya? Ya Ibu, begini Ibu, kan kita sudah buat pembelajaran berdiferensiasi, terus pelaksanaannya di kelas juga sudah Ibu. Ya. Namun yang masih menjadi kendala Ibu saat ini, saya masih belum melaksanakan penilaian Ibu, asesmen Ibu. Oh baik, jadi Ibu Ella belum melaksanakan asesmen. Iya, belum paham Ibu. Karena sepertinya asesmen ini ada 3 Ibu. Saya masih susah penempatannya di bagian-bagian mana Ibu. Oh, jadi Ibu masih susah membedakan penempatan asesmen-asesmen Iya. itu. Yang Ibu tahu asesmen apa saja yang Ibu sudah tahu? Oke Ibu, yang saya ketahui selama ini itu ada asesmen diagnostik non-kognitif Ibu, terus ada kognitif, Ya. terus ada untuk gaya belajar, terus ada asesmen as learning, terus ada assessment of learning, dan ada assessment for learning. Itu yang saya ketahui Ibu. Oh, nah, kira-kira menurut Ibu Ella, asesmen-asesmen itu cocoknya diberlakukan di kelas itu pada saat yang bagaimana? Oke, baik Ibu. Kalau menurut saya, terus menurut penjelasan teman-teman saya, terus ketika kita mengikuti workshop dan implementasi kurikulum Merdeka itu, pemateri sempat menyatakan bahwa untuk asesmen asesmen non kognitif itu diadakan di awal pembelajaran untuk memetakan anak. Terus untuk kognitif itu terletak di awal pembelajaran sebelum guru membuat modul ajar berdiferensiasi. Terus ada assessment as learning, terus ada off learning, Ya. dengan for learning, Ya. seperti itu Ibu. Oh, iya, iya. Jadi ada asesmen as learning, for Iya. learning, dan off learning. Iya. Oke, baiklah Ibu. Kira-kira dalam menyusun dalam menggunakan asesmen-asesmen itu pernah Ibu Ella sudah susun soal-soal untuk digunakan dalam asesmen-asesmen tersebut? Pernah Ibu, dan saya sudah pernah melakukan asesmen for learning. Oh, Cuman yang lainnya itu belum Ibu. Oh iya iya. For learning sudah, Iya. tapi as learning dan off learning Belum belum. Ibu, ya. Itu kira-kira kendalanya apa, Bu Ella? Kendalanya Ibu, saya masih belum memahami Ibu. Belum memahami, jadi belum bisa melaksanakan asesmen as learning, terus dengan off learningnya itu seperti apa. Kalau menurut Ibu Ella, kira-kira bagaimana cara Ibu Ella untuk bisa meningkatkan kompetensi diri terkait dengan asesmen ini? Baik Ibu, untuk terkait dengan asesmen, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat saya. Terus kebetulan melalui diskusi dengan Ibu Kaisan, saya terbesit pikiran saya bahwa ternyata berkolaborasi dengan rekan sejawat itu sangat penting. Terus selain itu saya juga akan berdiskusi dengan kepala sekolah
Lalu saya juga akan mengembangkan diri saya lebih lagi Ibu, karena kan sekarang pemerintah sudah kasih keleluasan kepada kita untuk kita bisa mengakses PMM. Nah, mungkin saya yang belum konsisten dalam mengatur waktu. Bagaimana saya dapat mengatur diri saya, terus bagaimana saya bisa mengatur diri untuk bisa belajar mandiri di PMM, gitu Ibu. Menurut saya seperti itu. Oke, baik Ibu Ella. Kira-kira kapan tuh Ibu Ella bisa melakukan atau waktu yang dibutuhkan untuk melakukan asesmen ini nantinya? Oke Ibu, sebenarnya asesmen ini untuk yang pemetaan gaya belajar dengan untuk kognitif tuh Ibu, saya sudah lakukan waktu pembelajaran di awal kemarin. Kebetulan karena kita saat ini awal pembelajaran baru, jadi saya sudah lakukan Ibu. Hanya untuk yang formatif ini, untuk asesmen for learning ini yang sementara saya susun Ibu, berdampingan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oh, luar biasa, itu sudah sangat luar biasa. Selanjutnya Ibu Ella, kira-kira komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana menyusun asesmen dengan baik ini bisa, atau pelaksanaan asesmen ini bisa berjalan dengan baik? Ya, baik Ibu. Seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa ternyata kolaborasi itu sangat penting sekali dan sangat baik sekali Ya. yang harus dikembangkan oleh seorang guru, terkhususnya bagi guru yang profesional maupun yang tidak atau yang belum. Dan menurut saya ketika kita bekerja sama itu, ketika kita berkolaborasi itu ada pengetahuan baru, ada kompetensi baru yang kita peroleh. Dan juga ketika kita belajar mandiri, konsisten mengatur waktu, mengatur diri untuk belajar mandiri di PMM, saya rasa itu bisa Ibu. Iya, kalau Ibu lakukan itu semua bisa sampai pada level 10. Tapi kalau misalkan menurut Ibu Ella sendiri, Ibu sekarang ini ada di level berapa untuk asesmen ini? Ya. Baik Ibu, untuk asesmen ini saya rasa saya masih ada di level 5 Ibu. Tengah-tengah. Iya, sehingga tadi Ibu sudah sampaikan sendiri bahwa Ibu harus banyak belajar. Benar Ibu. Oh iya, syukurlah kalau begitu Ibu. Ibu sudah mengetahui level Ibu dan perlu ada peningkatan lebih lagi. Apakah ada hal lain yang Ibu Ella ingin sampaikan lagi tentang asesmen ini? Baik Ibu, hal yang pertama adalah belajar mandiri di PMM. Lalu selanjutnya Ibu, setelah percakapan ini tadi terbesit di pikiran saya bahwa ketika saya belajar mandiri dan saya memperolehnya, saya ingin berbagi praktik baik Ibu. Wow, berbagi praktik baik untuk teman-teman saya. Iya. Dan tadi ketika saya menyimpan masalah ini sendiri, saya rasa ini sangat berat Ibu. Tapi ketika saya berbincang dengan Ibu, berdiskusi dengan Ibu memberikan pertanyaan yang menurut saya itu membuka wawasan saya. Baik. Saya senang sekali mendengar cerita daripada Ibu Ella yang luar biasa. Menurut Ibu Ella, rencana-rencana yang akan dilakukan Ibu Ella ini kalau berjalan dengan baik, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Ella? Aduh, masuk di batu. So nanti potong. Iya. Jangan dihapus, biar. Ulang di sini. Iya. Ulang di pertanyaan ini. Tadi di mana? Rencana. Baiklah Ibu Ella, semoga rencana itu berjalan dengan baik. Bagaimana perasaan Ibu Ella setelah kita berdiskusi ini? Perasaan saya sangat berterima kasih Ibu. Terima kasih karena Ibu sudah mau mendengar sedikit cerita saya, dan mungkin dari pertemuan kita hari ini membuka wawasan saya untuk bagaimana saya mengelola diri saya Ibu, untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Oh iya. Saya secara pribadi senang sekali bisa mendengar cerita Ibu. Ya, sama-sama Ibu, semoga kita bisa
berbincang-bincang lagi di waktu-waktu yang akan datang. Baik, Sampai Ibu. jumpa Ibu. Sampai jumpa Ibu. Ella. Terima kasih banyak kasih. Bu. Iya, oke. Sudah Adik, tolong Adik, cepat. tolong cut, sudah cut. Dede, Terus Dede. gimana? Dede. Selamat siang Ibu Kaisan. Selamat siang Ibu. Apa kabar Ibu? Baik. Oke. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi? Sangat senang. Baik Ibu, saya juga sudah mengikuti dan menilai coaching Ibu, dan saat ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu jawab. Baik. Apakah Ibu siap? Siap. Oke, baik Ibu. Pertanyaan yang pertama, Ya. bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya sudah lakukan proses coaching dengan baik hari ini, dan saya lakukan itu menurut saya sudah maksimal. Oke, baik Ibu. Kemudian, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya melakukan proses coaching ini sesuai dengan alurnya dan dengan kompetensi intinya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Baik Ibu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Ibu? Boleh, silakan. Saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching, Ibu melakukan dengan sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Terima kasih, saya sangat senang sekali. Baik Ibu. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya, tadi saat Ibu melakukan coaching, Ya. saya mengamati Ibu belum terlalu luas dalam mengajukan pertanyaan berbobot yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Iya, benar sekali Ibu. Saya juga merasakan itu. Saya dalam memberikan pertanyaan berbobot itu sepertinya masih kurang, ya. Baik Ibu, dari diskusi kita saat ini Ibu, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi kompetensi Ibu? Saya pikir saya perlu banyak latihan coaching, kemudian saya perlu berkolaborasi dengan rekan sejawat. Saya juga perlu berkolaborasi dengan kepala sekolah, atau saya selain itu belajar secara mandiri di PMM terkait coaching. Baik Ibu. Selanjutnya Ibu, hasil pengamatan ini dicatat ke dalam format supervisi akademik. Oke, baik. Baik Ibu, sebagai akhir dari diskusi kita pada tahap pasca supervisi ini, silahkan Ibu mengatakan apa yang Ibu dapat dari proses ini, mulai dari pra-supervisi, proses coaching, hingga pada pasca supervisi saat ini. Silahkan. Oh iya. Yang saya dapatkan dari proses ini adalah saya merasa terbantu, ya, dengan penilaian yang Ibu sampaikan, dan ini akan saya jadikan sebagai bahan evaluasi terhadap diri saya untuk perbaikan diri saya ke depan mungkin lebih baik lagi. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih atas waktunya dan tetap semangat menjadi guru yang lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Terima kasih, selamat siang Ibu. Selamat siang. Jangan suruh rubah lagi.
Selamat siang Ibu Omi. Selamat siang Ibu. Apa kabar Ibu Omi? Puji Tuhan Ibu sehat. Ya, puji Tuhan. Ya, baik Ibu Omi, saat ini kita sedang melakukan prasupervisi Ibu. Jadi di prasupervisi ini saya bertindak sebagai seorang observer atau pengamat. Pada tahap ini, saya akan menyampaikan beberapa hal kepada Ibu Omi sebelum Ibu Omi turun ke lapangan untuk melakukan coaching. Ya Ibu. Jadi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan Ibu. Jadi sebelum seorang coach melakukan coaching, dia harus terlebih dahulu mengetahui tentang apa yang namanya prinsip dari seorang coaching. Nah, ini semua ini ada di dalam rubrik penilaian yang akan nanti saya gunakan untuk menilai, dan kemudian hasil penilaian ini akan menjadi satu bahan acuan dari Ibu untuk bagaimana mengevaluasi supaya proses kedepannya bisa menjadi lebih baik. Ya, baik Ibu. Nah, yang pertama itu adalah prinsip dari seorang coach, atau sebelum melakukan coaching dia harus mengetahui tentang prinsip ini. Prinsip ini ada 3 Ibu, yaitu adalah prinsip kemitraan, prinsip proses kreatif, dan juga prinsip memaksimalkan potensi. Jadi ini adalah 3 prinsip yang harus dimiliki oleh seorang coach. Nah, selain itu, seorang coach pun harus memiliki kompetensi inti Ibu. Nah, kompetensi inti itu juga ada 3 Ibu, yaitu yang pertama kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, selain itu Ibu, seorang coach sebelum melakukan coaching, dia juga harus tahu Ibu tentang alur dari proses coaching. Mungkin Ibu juga sudah pernah mendengar Ibu mungkin tentang alur coach, alur coaching itu seperti apa. Dia harus memiliki, dia harus tahu namanya alur yang disebut sebagai tirta. Nah, tirta itu yang pertama adalah tujuan, terus yang kedua identifikasi persoalan atau permasalahan, yang ketiga itu R itu rencana aksi, dan yang terakhir itu tanggung jawab. Jadi alur ini harus diketahui atau dipahami oleh seorang coach sebelum dia melakukan proses coaching. Ibu Omi bisa paham? Bisa Ibu. Oke, baik. Selanjutnya Ibu, sebelum Ibu langsung melakukan coaching, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Nah, pertanyaan yang pertama, Ibu Omi ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin Ibu membantu saya dalam mengembangkan ketiga kompetensi itu. Baik. Bagian mana yang nanti Ibu Omi inginkan untuk saya amati? Saya berharap Ibu terlibat langsung dalam proses coaching Ya. terhadap saya dan terhadap teman sejawat Ya. terkait dengan modul ajar berdiferensiasi. Oh, oke. Jadi Ibu ingin melakukan coaching terkait dengan modul ajar berdiferensiasi. Ya, itu sangat baik sekali. Nah, bagaimana penilaian Ibu Omi sendiri terhadap apa yang kita kembangkan ini? Baik Ibu, saya optimis bahwa proses coaching ini akan berjalan dengan baik dan berdampak positif dalam diri guru. Saya bersama teman sejawat. Oke. Baik Ibu, itu adalah harapan yang sangat baik, itu adalah penilaian yang sangat baik sekali. Pertanyaan yang terakhir Bu, apa harapan dari observasi yang kita lakukan bersama saat ini? Baik Ibu, saya berharap melalui coaching ini Ibu hadir penuh dalam menilai proses coaching, kemudian memberikan masukan pada proses ini sehingga dapat meningkatkan kompetensi diri guru. Saya bersama teman sejawat, dengan demikian maka tujuan dari pendidikan yaitu lingkungan belajar yang berpihak pada murid itu bisa tercapai. Baik Ibu, itu adalah harapan yang sangat baik sekali. Saya mendukung itu dan saya akan hadir penuh untuk menilai keberlangsungan proses coaching Ibu. Oke. Terima kasih. Baik Ibu, semangat untuk proses selanjutnya. Semoga hasilnya akan baik. Semangat Ibu. Ya Ibu, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Ibu Kaisan. Selamat siang Ibu Omi. Apa kabarnya hari ini Ibu? Puji Tuhan, kabar sehat. Hanya saja saya punya sedikit masalah Ibu Omi.
Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Kalau Ibu Omi tidak sibuk, kita boleh omong-omong sedikit, Bu. Tentu saja boleh, Ibu Kaisan. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong. Dan omong-omong, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita nanti? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Ibu. Mungkin setelah saya ceritakan pada Ibu Omi, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa, Ibu? Jadi begini Ibu Omi, saya ini agak pusing sedikit bingung sedikit dalam menyusun modul ajar berdiferensiasi. Sedangkan minggu ini saya harus masuk kelas karena sudah sekarang kita masuk dalam pembelajaran tahun ajaran baru nih, ya. Dan kita harus menggunakan modul ajar berdiferensiasi karena sekolah kita sekolah penggerak. Baik, Ibu. Tadi Ibu Kaisan bilang ada masalah dalam menyusun modul ajar. Iya. Modul ajar berdiferensiasi. Iya. Apakah Ibu sudah cari tahu penyebab dari masalah ini? Sudah Ibu, saya sudah mencoba menyusun sendiri, tapi masih kurang sesuai. Dia punya aturan susunan dalam modul ajar berdiferensiasi itu, saya masih rasa kurang baik, kurang pas begitu. Oke, lalu dari pengamatan Ibu Kaisan, mengapa kurang sesuai struktur penyusunan modul ajar? Iya, Ibu Omi. Ternyata setelah saya amati dan saya menjadi tahu bahwa dalam menyusun modul ajar sebelum masuk kelas itu saya seharusnya itu kalau sudah susun modul ajar saya harus diskusi dengan sesama rekan sejawat, sesama guru mata pelajaran, atau sebelumnya mungkin saya berdiskusi dengan guru-guru yang hebat atau pernah menyusun modul ajar berdiferensiasi dulu baru saya pakai di kelas. Begitu Ibu Omi. Nah, kira-kira idealnya modul ajar berdiferensiasi itu seperti apa yang Ibu Kaisan harapkan? Modul ajar berdiferensiasi itu modul ajar yang berpihak pada murid, yang di dalamnya itu ada kompetensi sosial emosional, kemudian juga ada 3 komponen penting lainnya yang harus ada dalam modul ajar, yaitu konten, proses, dan proyek. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Kaisan lakukan untuk meningkatkan motivasi dalam menyusun modul ajar? Iya. Jadi berdasarkan pengamatan saya itu ternyata saya untuk menyusun modul ajar tuh saya perlu mengatur waktu dengan baik. Kadang saya pikir ini menyusun modul ajar nih gampang-gampang saja, jadi saya kasih tinggal begitu saja. Saya harus mampu manage waktu, mengatur waktu untuk menyusun modul ajar, untuk berdiskusi dengan teman-teman hebat lainnya yang sudah memahami modul ajar berdiferensiasi. Baik, Ibu. Apakah ada kira-kira metode yang pernah Ibu berhasil, yang pernah Ibu lakukan di kelas? Ada Ibu. Mendownload modul ajar dari PMM sebagai contoh untuk saya menyusun modul ajar berdiferensiasi, tapi ternyata setelah saya terapkan di kelas tidak pas. Saya rasa ini kalau saya terapkan di kelas ini nanti tidak pas. Kenapa? Karena banyak gambarannya itu mengenai kelas yang ada di luar kota Alor, kelas-kelas yang ada di Jawa itu yang tergambar di situ. Luar biasa, Ibu. Jika kita ukur dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu Kaisan, seberapa tingkat keberhasilan Ibu dalam menyusun modul ajar? Kalau saya secara pribadi mengukur pribadi saya ada di kira-kira ada di level 5 lah mungkin begitu, ya. Baik, Ibu. Selanjutnya,
Apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang saya akan lakukan itu ya mungkin saya bisa berdiskusi dengan rekan sejawat, ya, kemudian meminta mereka untuk mengamati saya atau mengevaluasi saya ketika saya melakukan atau melakukan proses belajar mengajar di kelas menggunakan modul ajar berdiferensiasi, atau mungkin saya minta kepala sekolah langsung barangkali gitu, atau teman-teman guru yang lebih senior atau yang pernah menyusun serta mempraktekkan di kelas, serta selain itu saya juga harus belajar terus di belajar mandiri di PMM. Baik Ibu. Ibu berharap siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam menyusun ataupun melaksanakan rencana Ibu? Yang bisa membantu saya itu seperti tadi yang saya sampaikan tuh ada rekan sejawat saya, guru mata pelajaran matematika, kemudian guru-guru lain pun boleh lah. Yang penting mereka pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Selain itu mungkin ibu kepala sekolah atau juga orang-orang yang hebat dalam menyusun modul ajar berdiferensiasi. Baik Ibu. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu perlukan untuk Ibu melakukannya? Saya pikir lebih cepat lebih baik ya. Memang kalau untuk waktu yang saya butuhkan untuk menyusun modul ajar agar saya bisa mencapai hasil yang maksimal itu memang agak susah, tapi saya harus belajar lebih cepat supaya pencapaian saya itu bisa lebih cepat juga. Tetapi biasanya pencapaiannya itu butuh waktu lama karena memang segala sesuatu itu kan tidak instan, butuh proses. Ya begitu Ibu Om. Betul sekali Ibu. Kalau begitu, kapan Ibu Kaisan bisa mulai melaksanakan rencana yang Ibu sampaikan? Kayaknya secepatnya Ibu. Akan saya terapkan lebih cepat karena supaya murid-murid saya itu bisa mendapat hak belajar mereka, sehingga pembelajaran yang kita lakukan ini bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian pembelajaran ini bisa berpihak pada peserta didik, menyenangkan mereka, sehingga prestasi belajar mereka pun bisa lebih baik. Selanjutnya Ibu, Ya. komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana Ibu ini dapat berjalan dengan baik? Saya harus konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate diri, mengikuti perkembangan segala informasi, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat lainnya, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, sehingga jangan saya saja yang tahu, tapi kalau bisa semua guru di sekolah saya bisa memahami pembelajaran berdiferensiasi terkait modul ajarnya. Ya. Baik Ibu Kaisan, adakah dukungan yang Ibu perlukan dari pihak lain? Kalau di sekolah saya dukungan sarana prasarana cukup memadai, ya, dan secara moral juga saya mendapat dukungan dari sekolah, baik dari rekan sejawat maupun dari kepala sekolah. Mungkin internal dari pribadi saya yang perlu konsisten dalam belajar lebih banyak lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Baik Ibu Kaisan, semoga rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar ya. Dan bagaimana perasaan Ibu setelah kita berdiskusi?
Puji Tuhan, lega sekali rasanya. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita selama beberapa menit ini. Syukurlah Ibu kalau begitu. Dan apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup, Ibu. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Ibu Omi. Saya juga senang mendengarkan cerita Ibu. Sama-sama Ibu Kaisan, semoga kita terus saling berbagi dan sampai jumpa Ibu Kaisan, selamat siang. Sampai jumpa Ibu Omi, selamat siang. Halo Ibu Omi, selamat siang. Selamat siang Ibu. Bagaimana perasaan Ibu Omi hari ini? Perasaan saya senang Ibu. Ya, perasaan Ibu sangat senang. Lalu bagaimana perasaan Ibu ketika Ibu berhasil melaksanakan proses coaching? Perasaan saya saat berhasil melakukan proses coaching itu ya tentu ada rasa senang karena telah menyelesaikan dengan baik. Oke, baik Ibu. Jadi proses itu telah berjalan dengan baik, namun ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali Ibu dan ini menjadi bahan refleksi bagi Ibu. Ya, baik Ibu. Untuk yang pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu Omi menilai diri Ibu Omi dalam kompetensi yang sudah diselesaikan tadi? Saya menilai bahwa saya sudah melakukan dengan baik dalam proses coaching ini. Baik Ibu, apa yang membuat Ibu Omi menilai demikian? Saya menilai demikian karena saya sudah melakukan coaching dengan alur Ya. dalam kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, Ya. mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, itu adalah penilaian Ibu Omi sendiri terkait dengan perform atau hasil yang Ibu dapatkan tadi ya Bu ya. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Ibu. Baik, terima kasih Ibu Omi. Saya mengamati Bu, tadi pada saat Ibu Omi melakukan proses coaching, saat itu sudah sesuai dengan standar yang telah kita rujuk bersama tadi. Apakah Ibu Omi setuju dengan hal ini? Ya Ibu, saya berterima kasih dan saya sangat setuju. Ya, baik Ibu. Selanjutnya Ibu, namun saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa Ibu kembangkan. Misalnya, tadi saat Ibu melaksanakan proses coaching, saya mengamati Ibu ada hal-hal yang harus Ibu perbaiki, setelahnya. Nah, bagaimana pendapat Ibu Omi tentang hal itu? Benar sekali Ibu. Saya menyadari bahwa saya kurang dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, itu adalah penilaian Ibu selanjutnya ya Ibu, sebagai bahan refleksi. Nah, selanjutnya Ibu, dari diskusi kita saat ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu Omi lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu? Baik Ibu, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya dan juga kepala sekolah, dan di samping itu saya akan belajar mandiri di PMM untuk meningkatkan kompetensi diri saya. Baik Ibu, itu adalah langkah yang sangat baik sekali. Nah, selanjutnya Ibu, dari proses kita dari tadi sebelum Ibu melakukan coaching, dari prasupervisi sampai pada saat Ibu melakukan coaching hingga sampai tahap ini, saya ingin Ibu untuk menyatakan pendapat Ibu terkait dengan proses yang tadi sudah kita lakukan. Ya, baik Ibu. Selama dalam proses ini, saya merasa terbantu dengan penilaian yang Ibu sampaikan, dan ini akan jadi bahan evaluasi saya
untuk perbaiki diri saya Ya. untuk lebih baik lagi ke depan. Baik Ibu, itu adalah pesan penutup yang sangat baik. Itu menjadi bahan refleksi bagi Ibu. Tentunya saya juga akan selalu mendukung apa yang Ibu lakukan untuk kebaikan anak didik kita. Tetap semangat Ibu. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Sudah adik. Demikian praktik coaching kami tentang demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 terkait dengan coaching untuk supervisi akademik yang telah kami perankan, baik itu sebagai pengamat, coach, dan juga coaching. Semoga hasil kami ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di Nusantara. Salam dan bahagia, salam guru penggerak.